Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku, semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dengan Bu Alfia, materi kelas 3 yaitu tentang gugus fungsi senyawa organik. Ini sebenarnya adalah melanjutkan materi senyawa karbon pada kelas 11, yaitu kalian mengenal ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kelas 3 kalian melanjutkan senyawa karbon berikutnya, yaitu ada haloalkana, ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Oke, ini sudah saya tuliskan gambaran umum perbedaannya. Kalian lihat di sini. Kalau haloalkana, halo itu dari kata halogen, golongan 7A, dan alkana ya. Rumus molekulnya CnH2n plus 1X, di mana X ini bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Rumus strukturnya Rx, R-nya ini alkil. Contohnya CH3, CH2, Cl. Ini adalah etil, ini adalah klorida. Apa namanya? Nanti kita bahas di tata nama haloalkana. Ini hanya contoh saja, jadi ini alkilnya, ini halogennya, haloalkana. Gugus fungsi berikutnya adalah alkohol dan eter. Mengapa ini saya jadikan satu kotak? Jadi alkohol dan eter itu adalah isomer gugus fungsi. Mengapa dikatakan isomer? Karena alkohol dan eter mempunyai rumus molekul yang sama, CnH2n plus 2O. Rumus strukturnya yang berbeda. Kita buktikan ya. Kalau saya buat C-nya 2, hidrogennya adalah 3 tambah 2 tambah 1, 6. Sedangkan pada eter, kalau C-nya 2, hidrogennya juga 6, O-nya 1. Jadi kesimpulannya bahwa alkohol dan eter mempunyai rumus molekul yang sama. Buktinya, kalau C-nya 2, hidrogennya sama-sama 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Jadi kalau C-nya 2, hidrogennya 6, kemudian O. Gitu ya. Maka dikatakan alkohol dan eter itu berisomer gugus fungsi. Kemudian senyawa karbon berikutnya adalah aldehid dan keton. Aldehid dan keton juga berisomer fungsi. Rumus molekulnya sama, CnH2nO. Rumus strukturnya berbeda. Contohnya ini. Kalian lihat, kalau C-nya 3, hidrogennya sama-sama 6. C-nya 3, hidrogennya 6. Jadi aldehid dan keton itu mempunyai rumus molekul yang sama atau mereka berisomer fungsi. Itu untuk yang ini. Kemudian setelah ini saya lanjutkan yang asam karboksilat dan ester. Kelompok turunan senyawa karbon berikutnya akan kita bahas adalah asam karboksilat dan ester atau alkil alkanoat. Antara asam karboksilat dan ester itu mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2, tetapi dia mempunyai rumus struktur yang berbeda. Inilah sebabnya makanya asam karboksilat itu berisomer dengan ester, karena dia mempunyai rumus umum yang sama tetapi rumus strukturnya beda. Kita buktikan apakah benar bahwa antara asam karboksilat dan ester mempunyai rumus umum yang sama. Saya berikan contoh yang jumlah C-nya 3. Pada asam karboksilat, asam propanoat ya, C-nya 3, hidrogennya 6, O-nya 2. Pada contoh ester ya, yang C-nya 3, hidrogennya juga 6, O-nya 2. Jadi terbukti bahwa kalau pada asam karboksilat dan ester, jika jumlah C-nya sama, hidrogennya juga sama, O-nya juga sama. Hanya beda peletakannya saja atau strukturnya saja. Oke? Itu untuk keterangan singkat tentang senyawa turunan hidrokarbon. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai tata nama haloalkana.
Oke, ini ada contoh, 2 contoh soal. Silakan kalian buka catatan penamaan tadi untuk kita cocokkan. Contoh pertama kita tentukan rantai terpanjang dulu. Hati-hati jangan terkecoh ya. Di sini ini bukan cabang. Karena ingat tidak ada cabang di pojok ya. Maka kalau ada cabang di pojok maka itu adalah rantai utama. Jadi ini juga termasuk sebagai rantai utama. Ini rantai utamanya. Rantai utamanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai utamanya adalah heksana. Kemudian kita kasih nomor. Penomoran dimulai dari yang terdekat dengan halogen. Kalau dari pojok kiri 1, 2, 3 ketemu kloro. Kalau dari pojok kanan 1, 2, 3 ketemu bromo. Nah, ini yang maksudnya tadi bahwa jika ada 2 halogen di posisi yang sama, Cl dan Br di posisi yang sama, maka urutan penomoran berdasarkan kereaktifannya. Cl lebih reaktif daripada Br, maka penomorannya kita mulai dari kiri. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada cabang kloro pada C nomor 3 dan ada cabang bromo pada C nomor 4. Sehingga namanya saya tuliskan bromo dulu. Mengapa? Ingat peraturan yang berapa tadi? Bahwa untuk urutan penamaan berdasarkan abjad. Bromo lebih awal daripada kloro. Sehingga nama lengkapnya adalah 4 bromo. Jadi antara angka dengan huruf dipisahkan dengan garis. 4 bromo, kemudian 3 kloro, heksana. Tidak ada spasi antara 2 huruf. Ini namanya. Oke? Bisa dimengerti? Sekarang ini contoh kedua. Rantai utamanya saya ambil ini. Ini sebagai rantai utama. Kemudian ada cabang di sini. Ini cabang metil. Ini cabang etil. Ini fluoro. Ini kloro. Nah, di sini ada 2 halogen juga. Ya. Tetapi fluoro kalau dari pojok kiri 1, 2, 3 ketemu fluoro. Kalau dari pojok kanan 1, 2 sudah ketemu kloro. Memang secara kereaktifan F lebih reaktif daripada Cl, tetapi ini sudah beda posisi. Maka tetap penomoran dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penamaannya diawali dengan nama halogen dulu. F dulu saya tulis. Empat fluoro, kemudian 2 kloro, setelah itu nama alkil, etil dulu yang saya tulis, 3 etil, kemudian 5 metil, setelah itu baru rantai utamanya ada 6, berarti heksana. Begitu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Silahkan kalau mau kalian catat dulu. Setelah ini akan saya berikan contoh soalnya ya. Oke, ini latihan soalnya. Ada tipe soal yang berbeda di sini saya tuliskan. Untuk soal nomor 1 saya bantu menjabarkan ya, untuk supaya seperti soal nomor 2. Saya bantu menjabarkan. Nanti kalian yang tugas kalian adalah memberi nama 3 struktur ini. Saya jabarkan. Ini artinya pada C
melekat 2CH3. Pada C ini melekat 2CH3. Jadi saya gambarkan C melekat 2CH3. Ingat bahwa CH3 selalu di pinggir, tidak pernah di tengah. Jadi di pinggir sini, saya ambil di sini CH3-nya. Kemudian di sini. Di atas boleh, Bu? Boleh. Yang tidak boleh adalah di sini. Karena nanti kan ada CH2. Nah, ini tidak mungkin. CH3 tidak mungkin di tengah. Oke. Kemudian setelah C ada 2 CH2. CH2 pertama, CH2 kedua. Kemudian ada C lagi. Pada C ini melekat F. Saya taruh atas F-nya. Dan CH3 saya taruh bawah. Boleh dibolak-balik ya. Yang penting harus di luar, di pinggir, di atas atau di bawah atau di pinggir kanan kiri. Tidak boleh di tengah seperti ini. Oke. Lanjut, ada C lagi. Ada F. Ada C2H5. CH2, CH3. Kemudian terakhir CH3. Nah, strukturnya seperti ini. Nanti silakan kalian beri nama ya. Jawabannya kalian tulis di kolom komentar untuk bisa saya koreksi. Oke? Ini untuk tata nama haloalkana ya. Untuk kegunaannya selain ini akan kita bahas sebentar. Silakan dicatat dulu. Ini adalah kegunaan haloalkana, beberapa haloalkana yang bisa saya berikan pada kalian. Silakan dicatat, tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian mengetahui informasi yang berbeda ya tentang kegunaan haloalkana, silakan ditambah sendiri di catatannya.